Aku dulu nggak nyangka hal sesederhana buka TikTok bisa nyedot waktu hidupku segitu banyaknya. Awalnya cuma iseng buka bentar sebelum tidur, tapi tahu-tahu udah jam 2 pagi. Paginya bangun telat, kepala pusing, badan lemes, dan anehnya malamnya aku ngulang lagi. By the way, Assalamualaikum. Halo, aku Napisa. Selamat datang di ceritaku. Kalau cerita ini sampai ke kamu, berarti kita harus sama-sama belajar. Jujur, setiap hari rasanya tuh gitu. Bangun tidur, buka TikTok, mau makan, buka TikTok, bahkan sebelum tidur pun masih scroll aja. Sampai suatu hari aku sadar, aku udah ngabisin waktu sekitar 5 jam cuma buat liatin orang lain hidup. Bukan hidupku, tapi hidupnya orang lain. Dan parahnya, aku ngerasa makin kosong. Kadang ketawa, kadang ikut sedih, tapi setelah layar dimatikan, aku malah ngerasa hampa. Gak ada yang bener-bener nempel di kepala, cuma numpuk aja di pikiran, kayak tumpukan suara yang gak berhenti. Bahkan kalau aku mau tidur, aku merasa ada yang teriak-teriak dan nyanyi di kupingku. Dan pas aku buka screen time di HP, di situ tertulis TikTok 5 jam 12 menit. Dari situ aku kayak speechless. 5 jam itu bisa dipakai buat banyak hal. Buat tidur yang cukup, baca buku, rapi-rapi rumah, atau bahkan duduk tenang tanpa mikirin apapun. Tapi bodohnya aku malah pilih buat scroll hal-hal yang besok pun gak bakal aku ingat. Dari situ aku mulai takut, bukan takut sama TikToknya, tapi lebih takut sama diriku sendiri yang gak bisa berhenti atau kecanduan. Aku sadar aku bukan cuma keasyikan scroll, tapi aku kabur. Aku kabur dari rasa bosan, dari pikiran yang gak nyaman, dari sepi, dari hal-hal yang menurut aku semua itu bikin stres. Dan aku larinya ke TikTok, tapi TikTok tidak memberikan manfaat apapun. Aku putuskan untuk mulai pelan-pelan, bukan langsung hapus aplikasinya, tapi mulai atur ulang cara pakai waktu. Aku pindahin TikTok ke halaman paling belakang HP, aku matiin notifikasinya. Dan aku bikin satu aturan kecil. Kalau tanganku pengen buka TikTok, aku harus tanya dulu, emang kamu lagi butuh hiburan atau cuma pengen kabur dari sesuatu? Awalnya susah banget, tanganku refleks buka aplikasi itu tanpa sadar, tapi setiap kali aku sadar dan berhenti, aku ngerasa menang dikit. Gak besar, cuma cukup buat bikin aku lanjut nyoba lagi besok. Lama-lama aku ngerasa sesuatu yang beda, kepala rasa tuh lebih ringan, aku mulai punya banyak waktu buat mikir, buat ngerasain hari-hari tanpa distraksi. Tiba-tiba aku bisa fokus lagi ngerjain hal kecil, hal-hal yang dulu selalu aku tunda, kayak baca buku 2 halaman sehari, bantu-bantu di rumah masak, atau cuma duduk di depan rumah sambil liatin langit sore yang indah. Dan ternyata itu semua jauh lebih tenang daripada 5 jam scroll tanpa arah. Sekarang aku nggak bilang aku anti TikTok. Aku masih nonton kok kadang, tapi udah tahu batasnya. Aku udah nggak nyari lagi pelarian di TikTok. Kalau aku capek, aku istirahat beneran. Kalau aku sedih, aku ngobrol sama orang tua, sama saudara, atau bahkan teman. Bukan sama algoritma. Lepas dari TikTok bukan cuma soal berhenti scroll, tapi aku ngerasa kayak balik lagi ke hidup sendiri, ngerasa hadir di dunia nyata, bukan jadi penonton hidup orang lain lagi. Dan jujur, rasanya kayak punya waktu baru yang dulu aku pikir udah hilang. Dan hal pertama yang aku rasain setelah lepas dari TikTok, aku rasa hidup aku tuh sepi. Tapi bukan sepi yang menyakitkan. Jadi lebih kayak hening, pelan-pelan, dan bikin aku sadar kalau selama ini hidup aku tuh terlalu berisik. Dikarenakan banyaknya informasi yang menumpuk. Dulu tiap kali aku jeda, aku langsung buka HP. Nunggu air panas, buka TikTok. Nunggu teman balas chat, buka TikTok. Nunggu ngantuk, buka TikTok. Kayak otak ini gak dikasih kesempatan buat diem. Tapi waktu aku berhenti scroll, aku mulai punya ruang kosong di kepala. Awalnya aneh, kayak ada yang hilang. Tapi justru ruang kosong itu aku mulai merasa tenang. Aku mulai lagi denger suara-suara kecil yang dulu ketutup notifikasi, suara angin, suara langkah orang di luar, atau bahkan suara pikiranku sendiri. Aku juga jadi sadar kalau ternyata aku nggak seburuk itu dalam menikmati waktu sendiri. Dulu aku pikir kalau aku nggak pegang HP, aku bakal mati bosen.
Tapi ternyata diem pun aku bisa menikmatinya. Ada rasa damai yang sederhana banget, cuma duduk, napas, dan tahu waktu masih jalan. Yang paling aku syukuri adalah fokusku balik hal-hal kecil yang dulu susah banget aku lakuin, sekarang bisa selesai tanpa harus maksa. Dan ketika ngobrol sama orang lain pun aku dengerin, bukan mikirin notifikasi yang belum kebuka. Aku hadir sepenuhnya di waktu, di tempat, di momen itu. Dan yang paling kerasa pikiranku nggak berantakan. Aku sering ngerasa kayak capek padahal nggak ngapa-ngapain. Itu dulu. Sekarang aku ngerti, mungkin capeknya itu bukan di badan tapi di kepala. Kepala yang kebanyakan informasi tapi sedikit makna. Sekarang kalau aku buka TikTok, aku tahu kapan harus berhenti. Aku nggak ngerasa dikejar-kejar lagi sama rasa takut kehilangan tren. Karena aku sadar, yang penting bukan tahu semuanya, tapi cukup tahu apa yang berarti dan bermakna. Tanpa sadar aku lebih banyak ngobrol, kayak deep talk sama diri aku sendiri. Aku mulai nulis lagi, mulai mikir tentang arah hidup, tentang hal-hal kecil yang nggak sempet kupikirkan karena sibuk scroll tanpa arah. Dan di titik itu, aku benar-benar ngerti betapa berharganya waktu yang tenang. Tanpa distraksi, tanpa perbandingan, tanpa suara orang lain di kepalaku. Sekarang aku lebih milih sepi yang jujur daripada ramai, yang bikin aku hilang arah. Lebih milih dengar suara hati sendiri daripada terus-terusan dengar suara dunia orang. Karena ternyata setelah aku berhenti scroll, aku nggak kehilangan hiburan, justru aku nemuin kembali diri aku sendiri. Buat teman-teman yang berjuang, pengen keluar dari zona kecanduan scroll TikTok, ayo kita mulai ini bersama-sama, kita mulai belajar pelan-pelan, berproses pelan-pelan, nggak harus langsung hapus aplikasinya, cukup kita sadar dulu waktu kita itu bukan cuma tentang dunia TikTok, bukan dunia sosmed. Tapi waktu kita itu lebih berharga kalau dipakai untuk baca buku, untuk mengolah, mengasah otak kita biar lebih tajam dan tentunya lebih bikin otak kita gampang untuk diajak mikir daripada sebelumnya susah banget diajak untuk mikir karena kebanyakan informasi. Buat teman-teman di sini, ayo semangat yang berjuang banyak, ayo kita mulai bareng-bareng. Aku undur diri dulu dari video ini. Kalau kamu suka boleh komen dan like video ini, tapi aku minta tolong komennya yang sopan ya. Aku akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.